Selamat malam Bapak Ibu. Malam, Selamat Bu. malam, Bu. Suara saya bisa terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ya, Jelas. Bu. saya pikir tadi nggak jadi karena baru dihubungin sudah jam 7 lewat ya, baru dikasih link Zoom-nya. Untung saya lagi ada yang dikerjakan tadi, jadi eh, bisa saja langsung. Baik, saya masuk di pertemuan kedua ya Bapak Ibu. Jadi saya masih menyisakan 3 kali lagi pertemuan karena jatah masing-masing dosen itu sebenarnya 5 kali ya untuk kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan nanti di sini kan 3 orang, nanti terakhir nanti di Ibu Vera ya kalau tidak salah. Nah baik saya melanjutkan saja untuk materi, jadi saya mempersingkat waktu kita untuk malam hari ini. Saya mau melanjutkan untuk materi terkait tentang kebijakan sumber daya alam ya Bapak Ibu sekalian. Nah untuk kebijakan sumber daya alam itu kemarin saya sudah jelaskan terkait dengan apa itu kebijakan. Kemudian kita juga kemarin sudah mereview beberapa persoalan terkait tentang sumber daya alam, kemudian apa dan mengapa, kemudian apa yang harus kita perhatikan termasuk juga alternatif tindak lanjutnya. Kemudian juga kita kemarin sudah belajar salah satu faktor penyebab pengelolaan sumber daya alam di Indonesia itu dianggap masih belum berjalan dengan baik itu selain dari cara pandang manusia terhadap lingkungannya juga ada beberapa faktor yang menyebabkan masih kurangnya pengelolaan sumber daya alam di Indonesia kalau didasarkan dari beberapa hasil penelitian ya terutama kemarin yang saya sampaikan itu pendapat dari Profesor Dr. Inyoman Nurjaya ya jadi ada 5 kategori bahwa kenapa sampai hari ini pengelolaan sumber daya alam di Indonesia itu masih belum berjalan dengan baik. Nah, kalau kita bicara tentang akar masalahnya, kita kan sering melihat itu kan dari sisi dampaknya ya. Jadi dampak yang terjadi akibat dari pengelolaan sumber daya alam. Tapi kalau saya, karena mungkin perspektifnya orang hukum, saya mengkajinya itu sebenarnya akar masalahnya itu juga dari regulasi. Ya, kenapa? Karena kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia itu karena terlalu banyak regulasinya, terlalu banyak undang-undangnya, terlalu banyak kebijakannya, dan itu menyebabkan diimplementasinya itu banyak terjadi tumpang tindih dalam pengaturannya. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu akan ketemu nanti ada regulasi yang mengatur misalnya tentang A, begitu kemudian itu terjadi konflik di normanya, bahkan kemudian Bapak Ibu akan ketemu ada juga nanti pengaturan sumber daya alamnya itu sebenarnya ada diatur tapi kemudian tidak jelas begitu ya. Yang kalau kami sebut itu sebagai sebuah kekaburan norma, bahkan kemudian nanti Bapak Ibu akan ketemu ada regulasi yang mengatur tentang sumber daya alam, tapi kemudian tindak lanjutnya itu tidak ada. Dan kebanyakan persoalan-persoalan kalau kita lihat dari sisi pengaturannya itu ya seperti itu ya. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa kalau kita bicara kebijakan pengelolaan sumber daya alam itu ada kebijakan yang sifatnya itu sebenarnya fleksibel. Jadi fleksibelnya itu bisa dipatuhi, bisa tidak begitu ya. Misalnya kalau kita mengkaji misalnya mengenai surat edaran, kemudian instruksi, kemudian kalau di apa hukum Islam itu ya ada istilahnya fatwa begitu ya. Nah, itu termasuk kategori kebijakan yang sifatnya fleksibel. Tapi ada juga nanti kebijakan yang sifatnya kaku dan itu kemudian dituangkan ke dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dituliskan, kemudian itu menjadi sebuah ketentuan yang sifatnya normatif. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan itu terkait dengan ada beberapa isu ya, isu-isu dan kemudian juga terkait nanti dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam. Nah, untuk isunya sendiri
kalau Bapak Ibu melihat berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam itu ada beberapa isu pengelolaan ya. Jadi yang pertama itu kaitannya dengan bahwa kita tahu yang namanya pengelolaan sumber daya alam di Indonesia saat ini itu masih kecenderungannya itu adalah eksploitasi. Nah, eksploitasi ini disebabkan karena pemikiran kita bahwa di Indonesia ini masih ada banyak berkaitan dengan sumber daya alamnya, kemudian ada hal berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang harus dilakukan. Jadi isu-isu pengelolaan itu seperti itu ya. Jadi eksploitasi berlebihan sehingga kemudian penggunaannya itu akhirnya tidak atau melampaui daya dukung lingkungan. Kemudian juga nanti akhirnya mengancam keberlanjutan ekosistemnya. Lalu kemudian isu-isu pengelolaan itu nanti terkait dengan banyaknya konflik kepentingan. Suka tidak suka Bapak Ibu akan ketemu bahwa kalau kita bicara sumber daya alam ini kental dengan kepentingan. Ya, ini juga sudah saya tanyakan kemarin di pertemuan kita pertama itu bahwa di Indonesia itu kalau kita bicara konflik kepentingan itu nanti ada konflik kepentingan, ada juga konflik hukum ya. Jadi kalau dia konflik hukum di kami itu sebenarnya ada tempatnya untuk menyelesaikan, tapi kalau kita bicara konflik kepentingan itu agak sulit. Sama saja kalau kemudian disampaikan bahwa di Indonesia ini ada banyak kebijakan jika dibandingkan dengan peraturan atau perundang-undangan ya kalau kita lihat produknya. Nah, kenapa? Karena kalau kita bicara peraturan perundang-undangan itu prosesnya agak panjang Bapak Ibu dan itu berlakunya universal. Tapi kalau kita bicara kebijakan, maka kebijakan ini biasanya adalah tertentu ya. Jadi sifatnya itu tentatif dan kemudian pembentukannya tidak ribet karena berlakunya tidak universal. Nah, itu yang bisa terjadi kalau kita bicara tentang pengelolaan sumber daya alam. Nah, persoalannya adalah kemarin sudah saya sampaikan seringkali orang menyebutkan bahwa problem utamanya itu berkaitan dengan normanya. Jadi pengaturan berkaitan dengan regulasi pengelolaan SDA itu. Sementara dari kami orang hukum itu membela diri bahwa yang namanya produk hukum itu sudah bukan produk hukum murni, tetapi itu sebuah produk politik ya, karena memang disahkan terakhirnya itu kan oleh pemerintah dengan DPR, walaupun memang pembentukannya itu dibikin atau dibuat oleh salah satunya pasti ada orang hukum di dalamnya, tapi kemudian ketika itu dibahas, kemudian disahkan itu tidak lagi produk hukum murni, tapi itu sudah menjadi produk politik ya, hasil-hasil dari kepentingan-kepentingan, mungkin di dalamnya juga nanti ada pengusaha tambang, kemudian orang-orang yang bergerak di bidang kehutanan, atau mungkin sumber daya alam yang lainnya. Nah, kemudian isu pengelolaan yang lainnya itu adalah ujung-ujungnya nanti Bapak Ibu akan ketemu pasti kerusakan lingkungan. Ya, kenapa? Karena yang kita sudah dapatkan di minggu pertama itu bahwa kecenderungan kita adalah sentralistik. Jadi sentralistik itu bahwa pengelolaan sumber daya alam itu masih kewenangannya itu dipegang oleh pusat. Kemudian kecenderungannya juga masih ekosektoralnya. Kemudian yang ketiga itu tadi masih bersifat eksploitasi. Kemudian masih bersifat represif. Ya, jadi kita itu lebih suka kalau sudah terjadi begitu ya persoalan-persoalan sumber daya alam, tapi kemudian upaya untuk pencegahannya seringkali tidak dilakukan. Nah, ujungnya adalah kalau misalnya pengelolaan sumber daya alam itu tidak dikelola dengan baik, ya pasti kerusakannya kerusakan lingkungan. Kemudian semakin berkurangnya sumber daya alam yang ada karena yang seperti saya sudah sampaikan yang namanya sumber daya alam ini kan kalau didefinisikan itu adalah faktor-faktor produksi yang disediakan oleh alam dan itu memiliki nilai ekonomis. Jadi maksud sumber daya alam itu di situ ya. Walaupun Bapak Ibu ketemunya bahwa ada jenis, ada macam, ya, ada kategori tentang sumber daya alam, tapi kalau di dalam definisinya, sebenarnya sumber daya alam itu adalah faktor-faktor produksi yang disediakan oleh alam itu, tetapi dia memiliki nilai ekonomis. Makanya kemudian sumber daya alam itu ada dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang lama-lama akan habis, kemudian ada juga yang habis seketika.
Nah, itu kalau kita bicara dari perspektif sumber daya alamnya. Nah, karena yang namanya sumber daya alam ini ada yang bisa diperbaharui, ada yang tidak bisa diperbaharui, berarti yang tidak bisa diperbaharui ini kecenderungannya nanti pasti lama-lama akan habis, mungkin saja nanti habis seketika. Nah, karena ini tidak dikelola dengan baik, nah muncul nanti selain itu habis, kemudian kerusakan yang terjadi terhadap lingkungannya, misalnya deforestasi, kemudian tambang-tambang ilegal, sampai kemudian terjadi yang namanya pencemaran yang tidak terkendali. Nah, untuk prinsipnya, jadi prinsip itu Bapak Ibu, kalau bicara pengelolaan sumber daya alam itu, yang namanya prinsip itu sama dengan asas, ya. Jadi prinsip itu sama dengan asas. Asas itu sama dengan dasar atau alas, ya, atau pedoman, ya. Jadi prinsip itu atau prinsip pengelolaan sumber daya alam ini sama saja kalau kita definisikan sebagai eh, asas, kemudian alas ataupun pedoman. Jadi kalau di kami itu prinsip ini yang idealnya. Jadi ideal dari sebuah norma itu adalah prinsip atau asas. Kalau bisa pengelolaan sumber daya alam itu sesuai dengan prinsip, begitu ya. Kalau kita terjemahkan dari bahasa hukumnya. Jadi prinsip itu yang kita pegang, ya, kita pedomani, yang kita jadikan dasar, yang kita jadikan alas bahwa kalau mengelola sumber daya alam itu kalau mau bagus itu seperti satu, dua, tiga, begitu ya. Jadi itu yang kita pakai sebagai pedomannya. Nah, hanya saja kadang-kadang untuk menjangkau supaya ideal tadi, jadi idealnya ya, jadi kalau prinsip itu sama juga dengan alas, dasar, pedoman, atau idealnya sebuah aturan tadi. Jadi kalau di kami itu prinsip itu sebenarnya lebih tinggi daripada norma, ya. Jadi norma itu justru di bawah prinsip. Nah, seharusnya norma ini supaya bagus dia harus mendekati prinsip atau paling tidak sesuai dengan prinsip tadi. Nah, untuk pengelolaan sumber daya alam itu juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya prinsip pengelolaan sumber daya alam itu yang pertama itu dia harus berkelanjutan. Ya, nanti saya akan jelaskan. Berkelanjutan ini sebenarnya kita mengadopsinya dari dulu ya. Ini dulu itu konsep awalnya. Jadi dari Sustainable Development. Jadi konsep Sustainable Development itu atau prinsip pembangunan berkelanjutan itu awal mulanya itu sebenarnya konsep Bapak Ibu. Jadi dia belum menjadi sebuah prinsip atau belum menjadi sebuah teori. Ya, nah, tapi karena dianggap bahwa kemudian berkelanjutan ini bagus dan kemudian itu banyak diikuti oleh banyak orang atau kemudian banyak diikuti oleh negara-negara, akhirnya kemudian itu kita gunakan bahwa yang namanya pengelolaan sumber daya alam itu supaya dia bagus, paling tidak dia harus memenuhi prinsip berkelanjutan. Ya, jadi itu yang pertama. Nah, berkelanjutan itu kalau kita lihat secara umumnya, artinya bahwa ketersediaan sumber daya alam itu yang ada saat ini tidak dihabiskan untuk generasi yang akan datang. Jadi arahnya tuh kalau Bapak Ibu lihat di konferensi lingkungan hidup yang pertama ketika diselenggarakan di Stockholm itu, dia ujungnya itu sebenarnya adalah untuk our common future. Jadi masa depan kita bersama itu yang dipikirkan ya pada waktu itu. Jadi kemudian konsep itu awalnya adalah sustainable development dan ini kemudian kita adopsi dan kemudian kita masukkan ke dalam konstitusi dasar kita. Nah, konstitusi dasar kita itu di mana? Di pasal 33 ayat 3 dan pasal 33 ayat 4 dari Undang-Undang Dasar 45. Itu ya, itu dulu yang pertama kalau kita bicara dari pengelolaan sumber daya alamnya. Dan itu diadopsi ke dalam konstitusi dasar atau landasan konstitusional bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau bisa yang namanya prinsip pengelolaan sumber daya alam itu dia lebih kepada keadilan, Bapak Ibu ya. Kalau di kami itu sama begini ya. Kalau di kami itu
yang namanya cita-cita hukum itu, ya, cita-cita hukum di Indonesia itu kalau diadopsi dari teori yang dikemukakan oleh seorang ahli, ya, dia berasal dari Jerman, Bapak Ibu, namanya Gustav Redbruch. Jadi Gustav Redbruch itu mengarang sebuah buku yang judulnya Cita Hukum atau Reh-ide, ya. Jadi cita hukum itu dia sampaikan bahwa paling tidak hukum itu harus memuat satu, kepastian hukum, kemudian yang kedua itu keadilan, kemudian yang ketiga itu kemanfaatan. Nah, tetapi ada kalanya nanti Bapak Ibu akan ketemu bahwa tiga hal ini harus kita benturkan. Berarti harus ada yang kita pilih. Mana yang mau kita kedepankan? Apakah kepastian hukumnya? Apakah keadilannya? Apakah kemanfaatannya? Nah, kalau Bapak Ibu bicara dari sisi regulasi, dari sisi kami orang hukum, maka kalau tiga ini kami benturkan, maka kami lebih memilihnya adalah keadilan. Ya, bukan kepastian hukum, bukan kemanfaatan. Ya, kenapa keadilan? Karena orang sering bilang begini, keadilan itu menurut A belum tentu adil menurut B. Tapi bukan di situ konsepnya Bapak Ibu. Karena keadilan itu sebenarnya itu hanya dianggap bisa berlaku adil itu hanyalah Tuhan. Makanya kalau di kami itu putusan pengadilan, putusan hakim itu kalau dia bunyikan ketika dia membunyikan putusannya di pengadilan itu pasti irah-irahnya dia bunyikan begini Bapak Ibu. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Artinya bahwa tanggung jawabnya itu sudah sama Tuhan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ketemu ada jaksa, ada hakim, atau paling tidak ini karena hakim yang sering membacakan itu ya, yang membunyikan itu, maka Bapak Ibu nggak usah khawatir ketika kemudian ada seorang hakim yang tiba-tiba karena disuap atau apalah semacam itu, tapi kemudian memberikan keputusan yang dianggap Bapak Ibu tidak adil. Karena tanggung jawabnya tidak lagi pada manusia, Bapak Ibu. Ketika dia menyampaikan itu, tanggung jawabnya itu pada Tuhannya. Ya, karena selalu dibunyikan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kami putuskan bahwa A, B dihukum, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, sebaiknya prinsip pengelolaan sumber daya alam itu juga paling tidak itu melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, ini yang sering kali Bapak Ibu akan ketemu bahwa ini yang sering kali diabaikan, ya. Keterlibatan masyarakat, persetujuan masyarakat, partisipasi publik. Nah, itu yang sering kali menjadi salah satu kelemahan ketika kemudian sumber daya alam itu dimanfaatkan, kemudian dikelola. Akibatnya apa? Bapak Ibu ketemu di sebelah sini ada yang konflik, di sebelah sana ada lagi yang konflik. Nah, konflik itu kenapa? Konflik itu salah satunya adalah juga tidak melibatkan keberadaan masyarakat yang berada di sekitar kegiatan atau aktivitas tersebut. Mungkin kalau bagi Bapak Ibu yang sering melakukan kajian lingkungan atau kemudian pembuatan izin lingkungan, misalnya melalui dokumen AMDAL atau kemudian melalui dokumen UPL, UKL. Nah, di situ kan Bapak Ibu biasanya kan harus cek atau turun lapangan. Nanti biasanya di situ ada kaitannya dengan tanah, air, vegetasi, kemudian sosial, udara. Nah, itu bagian dari apa yang harus dikaji. Ya, mungkin saat ini misalkan semuanya masih aman, belum tentu nanti 5 atau 10 tahun ke depan. Dan yang dikaji juga tidak hanya pada satu tempat yang punya relevan dengan kondisi kegiatan tadi, tapi bisa juga berkaitan dengan wilayah-wilayah lain yang dianggap nanti berdampak. Ya, karena nanti Bapak Ibu akan ketemu juga bahwa ada salah satunya kalau kita bicara sumber daya alam ini lebih banyak kegiatannya itu adalah berdampak penting. Ya, karena berdampak penting, ya otomatis dokumennya juga tidak dokumen RPL, RPL, RKL ya, tapi dia dokumennya adalah, tidak dokumen UKL, UPL, tapi dia harus dokumennya adalah analisis mengenai dampak lingkungannya dan kemudian ujungnya Bapak Ibu akan ketemu diberikan rekomendasi terkait dengan izin lingkungannya. Nah, ini untuk prinsip pengelolaan dari sumber daya alamnya. Nah, kemudian yang Bapak Ibu juga harus perhatikan
Ini kemarin sudah saya jelaskan bahwa kelemahan dari pengelolaan sumber daya alam di Indonesia itu, kalau Bapak Ibu melihat dari kategori yang pertama, kalau dia sifatnya sentralistik itu, bahwa kita suka tidak suka saat ini untuk pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam itu masih terkonsentrasinya memang di pusat. Ya, dan bahkan kemudian itu diimbangi lagi atau di apa namanya, kemudian Bapak Ibu juga ketemu bahwa regulasinya pun juga bergeser ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, memang awal mulanya kalau bicara sumber daya alam ini Bapak Ibu nuansanya memang sentralistik. Jadi dari awal Indonesia berdiri itu memang kecenderungannya pengelolaan sumber daya alam itu adalah sentralistik. Tapi kemudian ketika 98 kita masuk reformasi itu dan kemudian tuntutan untuk apa namanya mengelola daerahnya sendiri, otonomi daerah pada waktu itu di Undang-Undang 2299 dan itu kemudian diberlakukan, tapi kemudian yang terjadi di lapangannya Bapak Ibu ketemu banyak kasus-kasusnya yang melibatkan pejabat-pejabat daerah itu yang harus mendekam di penjara ya karena kaitannya dengan izin ya. Lalu kemudian diperhalus lagi di 32 2004 tentang pemerintahan daerah dan itu kemudian ada dilakukan pembatasan. Pembatasan itu dengan dekonsentrasi kemudian desentralisasi kemudian media bobin atau tugas pembantuan. Tapi kemudian di Undang-Undang 23 2014 yang terbaru tiba-tiba bergeser lagi ke sentralistik Bapak Ibu. Jadi di situ ditegaskan kaitannya dengan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kehutanan, kemudian berkaitan dengan pertambangan, kemudian dengan perkebunan itu kembali dialihkan kepada pemerintah pusat. Ya, jadi itu sentralistiknya di situ Bapak Ibu sehingga kemudian yang terjadi itu adalah pengabaian terhadap kearifan lokal, kemudian kebutuhan dari spesifik daerah dalam pengelolaan sumber daya alamnya itu akhirnya yang dianggap paling tahu itu kan sebenarnya daerahnya ya, tapi ketika kemudian kewenangan itu diberikan kepada pemerintah pusat, nah otomatis kan sentralistiknya itu sangat kuat di situ ya. Nah, kemudian yang kedua, masih bersifat sektoral itu, kalau kita lihat saat ini kan memang terjadi kotak-kotakan ya, gitu ya. Jadi dari regulasinya juga nanti Bapak Ibu akan ketemu, belum lagi nanti koordinasi di kelembagaannya, dan ini kemudian juga menyebabkan terjadi tumpang tindih dalam regulasi dan juga konflik kewenangannya. Ya, karena nanti kita bicara kewenangan itu, seperti yang sudah saya jelaskan, sumber kewenangan itu ada tiga. Jadi ada yang disebut dengan atribusi, ada yang disebut dengan mandat, kemudian ada yang disebut dengan delegasi. Kalau atribusi masih aman Bapak Ibu ya. Kalau atribusi itu kewenangan yang memang diatur di dalam undang-undang ya dari presiden, menteri, gubernur, camat, wali kota itu adalah atribusi ya. Tetapi yang sering kali miss itu sebenarnya di dua kewenangan sumber tadi. Misalnya kalau menggunakan mandat atau kemudian menggunakan delegasi. Tapi yang sering dibedakan itu adalah mandat dan delegasi. Kalau mandat itu kewenangannya tidak beralih, Bapak Ibu, jadi tetap kepada orang yang memegang mandat, tetapi kalau delegasi itu kewenangannya beralih. Beralihnya kepada orang yang menerima delegasi atau disebut dengan delegatoir ya. Nah, kemudian yang ketiga itu masih bersifat eksploitasi. Jadi orientasi pemanfaatan sumber daya alam itu masih didominasi oleh motif-motif ekonomi ya. Jadi kalau kemarin juga saya jelaskan itu dari pro populis, jadi dari pro masyarakat atau pro kepentingan nasional, kemudian bergeser menjadi pro kapitalistik. Jadi pro kapitalistik itu sebenarnya tidak dianut dalam hukum Indonesia, Bapak Ibu ya. Itu dianutnya dalam hukum negara-negara barat begitu ya. Jadi lebih kepada liberalistik, kapitalistik itu termasuk kategori
negara-negara barat yang kita anut. Tapi di Indonesia itu sebenarnya lebih kepada komunalistik. Jadi kepentingan bersama, kepentingan masyarakat atau pro-populisnya ya untuk masyarakatnya. Dan itu kemudian kita ini menggadang-gadangkannya bahwa pengennya negara kita ini adalah negara yang sejahtera begitu ya, negara yang makmur ya. Tapi kembali lagi kalau kita bicara eksploitasi ini lebih didominasi oleh motif ekonomi, yang kita dapatkan adalah kerusakan lingkungan, semakin berkurangnya sumber daya alam dan kemudian yang terjadi adalah ujungnya pasti konflik sosial ya. Itu kalau kita bicara pengelolaan sumber daya alam. Nah, kemudian yang keempat itu masih bersifat represif. Jadi, represif itu pendekatan pengelolaan yang cenderung menekan partisipasi masyarakat dengan kita menggunakan aparat-aparat keamanan dalam menyelesaikan konflik SDA. Ya, terutama kita di Kalimantan Tengah ini sudah ada banyak ya kasus-kasus yang berkaitan dengan konflik sumber daya alam. Bahkan kalau di Komisi 13 DPR RI itu dikatakan bahwa Kalteng ini termasuk banyak sekali pelanggaran HAM-nya ya. Pelanggaran HAM-nya terkait dengan apa? Terkait dengan iklim investasi, terkait dengan pengelolaan sumber daya alamnya ya. Nah, Anda ketemunya tuh di situ ya. Jadi akhirnya muncul ada istilah kriminalisasi ya berkaitan dengan masyarakat adat, berkaitan dengan kelompok masyarakat atau peladang-peladang tadi. Ya, ini yang kemudian memunculkan kecenderungan menggunakan pihak-pihak keamanan dalam menyelesaikan konflik sumber daya alam. Nah, kemudian yang Bapak Ibu juga harus pahami adalah eh, latar belakang kenapa sampai kemudian harus ada kebijakan untuk pengelolaan sumber daya alam itu lahirnya dari apa? Dari kesadaran bahwa yang namanya sumber daya alam itu sifatnya kan terbatas, Bapak Ibu. Dan itu juga harus kita wariskan tidak hanya untuk generasi sekarang, tapi juga generasi yang akan datang. Sehingga kemudian ada beberapa argumen yang mendasar mengapa kemudian pengelolaan sumber daya alam itu diperlukan. Sehingga harus ada nih kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam. Nah, kenapa? Yang Bapak Ibu harus lihat itu adalah suka tidak suka kondisi kita saat ini sumber daya kita itu terbatas. Ya, saya kemarin lihat di tanggal 1 April itu ya, tanggal 31 itu antrian orang mau beli BBM itu panjang sekali. Itu baru isu ya Bapak Ibu ya, belum ada pengumuman resmi dari pemerintah bahwa BBM itu akan mengalami kenaikan. Yang saya bingung itu adalah ketika mereka itu antri kemudian naik bahan bakarnya, gak apa-apa sih kalau naik ya. Nah, kalau kosong itu yang paling bahaya. Nah, ketika kemudian itu naik, yang menjadi pemikiran saya tuh begini. Kita pakai bensin tuh kan pasti nanti habis juga kan. Mau mahal, mau enggak kan pasti dibeli begitu kan. Nah, tapi mau antri panjang begitu. Hanya untuk apa? Hanya untuk membeli minyak begitu ya. Padahal tidak hanya hari itu. Nanti juga kalau dipakai terus-menerus begitu ya, nanti pasti juga akan habis ya. Jadi kalau kita melihat fenomena yang terjadi saat ini, ya suka tidak suka Bapak Ibu nanti akan ketemunya bahwa yang namanya sumber daya alam itu pasti terbatas ya. Bahkan itu pernah dibuat dalam satu novel Bapak Ibu, dalam novelnya Rachel Carson itu ya. Jadi dia menulis tentang Silent Spring. Jadi dalam novelnya itu diceritakan ya, karena itu waktu itu novel itu backgroundnya itu adalah revolusi industri yang kedua. Ya, makanya di zaman-zaman revolusi industri yang kedua pada waktu itu banyaknya pabrik-pabrik kemudian menghasilkan polusi udara dan kemudian dia gambarkan juga di situ penggunaan pestisida dan kemudian di dalam bukunya itu dia sampaikan bahwa kalau itu tidak diperhatikan mungkin saja nanti manusia itu tidak akan bisa melihat lagi sinar matahari, kemudian juga tidak akan bisa lagi mendengar suara burung berkicau ya. Kenapa? Karena
habis tertutup oleh polusi tadi. Nah, itu bagian dari bukunya Rachel Carson yang kemudian itu menggugah juga salah satu dunia internasional pada waktu itu bahwa oh iya ya, bumi ini penting. Oh iya ya, lingkungan ini penting. Lalu kemudian diselenggarakanlah konferensi pada waktu itu yang pertama di tahun 72 dan ide itu kemudian disampaikan oleh salah satu wakil dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB itu namanya Maurice Duverger ya Bapak Ibu. Jadi dia bilang bahwa bagaimana kalau misalnya kita mengadakan konferensi internasional terkait dengan kita ingin memetakan di setiap negara itu bagaimana kondisi lingkungannya. Ya, tapi memang pada saat itu tidak semua negara itu setuju. Ya, terutama negara-negara yang besar pada waktu itu, mereka banyak yang tidak setuju diselenggarakan konferensi internasional terkait dengan lingkungan itu. Kalau tidak salah waktu itu Rusia, kemudian Jepang itu termasuk negara yang menentang ya terjadinya konferensi internasional. Tapi tetap terselenggara dan itu dilaksanakan di Stockholm. Kenapa dipilih kota Stockholm tadi? Karena orang yang menggagas itu adalah wakil dari Swedia. Jadi Stockholm itu adalah salah satu kota di Swedia. Ya, jadi diselenggarakanlah pada waktu itu di bulan Juni ya, kalau tidak salah di tahun 72 konferensi lingkungan hidup yang pertama. Dan Indonesia termasuk negara yang turut serta di dalam konferensi lingkungan hidup tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah argumennya kenapa kemudian kebijakan pengelolaan sumber daya alam itu penting begitu ya. Yang kedua itu adalah supaya generasi mendatang itu juga merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Ya, jadi itu tanggung jawab moral kita ya Bapak Ibu ya. Ketika kita bicara bahwa itu juga diwariskan untuk generasi mendatang. Jadi yang kita harus ingat itu bahwa sumber daya alam itu bukan milik satu generasi saja. Ya, makanya kalau di prinsip sustainable development itu kan ada 5 prinsip Bapak Ibu ya, antar generasi, intergenerasi, ya termasuk juga pencemar harus membayar atau kemudian pay pollution principle ya termasuk juga itu bagian dari prinsip pengelolaan sumber daya alam ya yang diadopsi dari teori sustainable development. Nah, kemudian yang ketiga sehingga kemudian apa? Oh, kita perlu nih. Kita perlu kebijakan nih pengelolaan sumber daya alam. Nah, karena kita perlu kebijakan sumber daya alam tadi untuk pengelolaannya, maka diperlukan yang namanya kerangka kebijakan yang komprehensif. Ya, berarti menyeluruh begitu ya. Menyeluruh untuk mengatur apa? Mengatur pemanfaatan sumber daya alam, adil, kemudian efisien, kemudian berkelanjutan. Nah, hanya saja yang dimaksudkan dengan komprehensif di sini itu yang perlu kita pertanyakan sampai hari ini terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Sama ya, kayak masyarakat itu kan sering salah kaprah ketika kemudian dia membayar pajak begitu ya. Dia berharap bahwa yang dia bayarkan itu kan ada kontribusinya untuk dia. Yang Bapak Ibu harus ingat itu bahwa yang namanya pajak itu yang kita bayar itu dia tidak kontraprestasi langsung. Ya, artinya apa? Kita tidak bisa langsung merasakan dari apa yang kita bayar. Itu kalau pajak, beda dengan retribusi. Kalau retribusi itu dia kontraprestasinya langsung. Jadi langsung kita bisa nikmati ya dari yang kita sudah setorkan tersebut. Tapi kalau pajak tidak, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena yang namanya pajak itu salah satu cirinya ya dia tidak kontraprestasi langsung. Jadi tidak kita rasakan secara langsung. Mungkin saja yang kita bayarkan itu untuk membiayai pembangunan di Papua. Mungkin saja yang kita bayarkan itu untuk membangun eh, daerah di Sulawesi, ya. Kadang-kadang kan kita tidak memahami itu. Nah, yang juga kita harus pahami itu adalah yang namanya pajak itu ya punya daerah itu kan beda-beda ya. Pusat itu beda, kemudian provinsi itu beda, kemudian kabupaten itu beda. Memang kalau Bapak Ibu lihat itemnya itu pajak itu lebih banyak itu memang itemnya banyak di kabupaten atau kota ya.
Tetapi kalau kita lihat terbesarnya itu tetap dipegang oleh pemerintah pusat, karena pemerintah pusat itu pegang tiga, Bapak Ibu. Jadi dia pegangnya itu pajak penghasilan, kemudian dia pegangnya itu pajak materai, kemudian dia pegangnya itu pajak pertambahan nilai, termasuk juga barang mewah di situ. Ya, itu tiga itu punyanya eh, pusat. Tapi kalau punya daerah, provinsi itu dia ada lima ya. Lima itu termasuk juga air air permukaan ya, termasuk yang pajak itu, kemudian bumi dan bangunan itu masuk juga kategorinya untuk provinsi. Nah, itu untuk kenapa sampai kebijakan pengelolaan sumber daya alam itu kita perlukan ya terkait dengan yang ada. Nah, ini juga sudah saya jelaskan kemarin. Jadi, suka tidak suka, Indonesia ini dianggap memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Tapi nanti Bapak Ibu akan ketemu yang sudah saya jelaskan juga bahwa ada anggapan kita ini kaya dengan sumber daya alam, tapi kok kita dimiskinkan oleh alamnya sendiri. Artinya kita tidak menikmati ya sumber daya alam yang kita punyai saat ini. Ketika kemudian satu daerah mengatakan bahwa kami menghasilkan banyak potensi tambang, kami punya banyak emas, tapi kemudian Bapak Ibu cermati, apakah kemudian wilayah tersebut maju? Apakah kemudian Bapak Ibu ketemu wilayah tersebut semua masyarakatnya sejahtera? Kan tidak ya. Nah, itu konsepnya. Di Indonesia itu dianggap punya potensi besar, tapi kemudian sepertinya dimiskinkan sendiri oleh alamnya, ya. Mungkin larinya nanti kalau Bapak Ibu lihat di Papua itu ya. Papua itu kan termasuk orang menyebutnya kan di sana itu ada gunung emas. Ya, jadi eh sampai ada PT Freeport itu ya, yang awalnya dulu dia bergerak di bidang nikel, tapi kemudian merambah dia sekarang menjadi tambang emas. Dan menurut informasi juga bahwa untuk Freeport itu sendiri baru dianggap berakhir itu sekitar tahun 2035 nanti. Ya, jadi masih masih di tahapan perpanjangan kontrak ya. Jadi rezimnya si Freeport ini sebenarnya masih pakai rezim kontrak. Dia belum merubah ke rezim izin. Jadi baru perpanjangan yang kedua. Dan itu kemudian dianggap baru beres di 2035. Tetapi pada waktu itu, waktu zamannya Presiden Jokowi itu tidak apa namanya, tidak hilang akal ya Bapak Ibu. Kemudian dia mengeluarkan apa? Dia mengeluarkan kalau tidak salah PP ya Pak, atau Perpres bahwa mereka tidak bisa lagi mengangkut apa namanya, mengangkut emas dalam bentuk bahan mentah, tapi harus dibuat dalam bahan baku. Jadi saya baru tahu juga ceritanya Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang tambang itu sekarang itu regulasinya bahwa kayak misalnya orang Gunung Mas itu ya banyak menghasilkan tambang emas begitu. Nah, mereka nggak bisa lagi jual emas yang dalam bentuk butiran atau pasir atau dalam bentuk bahan mentah tadi itu ke toko-toko emas yang ada di pasar. Jadi sekarang itu mereka harus menjualnya itu atau ditampungnya itu di Pegadaian. Jadi saya baru tahunya itu di situ ya, tapi saya belum mencermati lebih lanjut. Jadi saya pikir mereka yang ditambang itu lalu kemudian bawa ke pasar lalu dijual. Tapi katanya sudah tidak boleh ya. Sekarang itu harus masuk dulu di Pegadaian. Jadi di Pegadaian itu yang menampung untuk bahan mentahnya ya, belum dijadikan sebagai bahan baku. Nah, karena Indonesia itu memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, tapi ini ini dilihat nanti Bapak Ibu bahwa yang dimaksudkan dengan potensi sumber daya alam ini juga nanti ada kategorinya buatan, ada juga yang memang itu bagian dari ciptaan Tuhan ya. Jadi keindahan keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Makanya kan seperti yang sudah saya jelaskan bahwa salah satu provinsi yang memberikan devisa terbesar bagi negara kita itu sebenarnya sumber pendapatan yang besar bagi negara kita itu adalah Bali ya. Kenapa Bali? Bali itu sebenarnya untuk bahan atau untuk sumber daya alamnya seperti emas itu nggak ada Bapak Ibu. Tapi dia menjualnya dari alam. Dan di sana itu ditemukan ada banyak mata uang yang beredar
Dan itu kemudian menjadi salah satu sumber pendapatan negara terbesar itu diperoleh dari Provinsi Bali ya. Jadi orang selama ini menyebut Kalimantan Timur lah, Papua lah, Kalimantan Tengah lah, ya seperti itu ya anggapannya. Padahal tidak ya. Kalau dari penerimaan negara itu justru terbesar itu didapatkan dari Bali. Kecuali COVID kemarin, karena COVID kemarin itu sempat anjlok ya untuk pariwisatanya. Jadi belum 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 dianggap mereka sebagai yang pertama pada waktu itu. Tapi ketika kemudian COVID berakhir dan normal kembali, nah ini kemudian mereka kembali lagi menjadi provinsi yang menghasilkan devisa terbesar bagi negara. Nah, untuk ujungnya adalah kita larinya tetap kembali ke konsep ya, ke konsep negara itu. Jadi Indonesia ini sebenarnya Bapak Ibu dia membangun negaranya itu ndak kosongan gitu ya. Jadi ndak yang langsung tiba-tiba simsalabim ada negara Indonesia itu tidak ya. Tapi sebenarnya kita juga mengadopsinya itu dari beberapa teori, dari beberapa pendapat ya. Nah, pendapat itu ketika kemudian kita memilih negara kita ini dalam bentuk NKRI, nah itu juga kita dapatkan dari bentuk-bentuk negara yang diperkenalkan oleh beberapa ahli di dunia pada waktu itu. Ya, kami sebutnya filosofis-filosofis atau ahli-ahli negara pada waktu itu. Ada tawarannya misalnya negaranya negara republik, ada tawarannya negara kesatuan, ada tawarannya negaranya bukan negara sosialis ya. Nah, itu juga bagian-bagian dari kemudian kita lebih memilih itu sebagai NKRI. Nah, kenapa NKRI? Nah, karena itu kita sudah sampaikan dan itu sudah kita legalkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya di pasal 1 angka 3 itu dibunyikan bahwa Indonesia itu adalah negara yang berbentuk negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi itu dibunyikan ya di tempat kita itu. Jadi bukan tidak ada dasarnya, ada dasarnya. Lalu kemudian juga dibunyikan bahwa tujuan daripada negara kita itu ada 4 Bapak Ibu ya. Jadi itu juga tercantumnya di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama itu adalah untuk menjaga perdamaian dunia. Artinya kita ini merdeka itu juga bagian dari kita ingin melepaskan diri dari penjajah, lalu kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam ketertiban dan perdamaian dunia. Mungkin salah satunya kita termasuk bagian dari yang ikut dalam pasukan perdamaian di eh, apa namanya di PBB yang sekarang juga Bapak Ibu sudah ketemu bahwa ini kemarin ya kalau tidak salah informasinya dari teman-teman kami di bukan komunitas ya di alumni Fakultas Hukum di UGM itu sudah ada 3 ya korbannya dari tentara kita yang dikirim ke Iran dan itu mereka meninggal dunia ya. Jadi dievakuasi dan dibawa ke Indonesia dan kalau tidak salah mereka mendapat santunan itu dari pemerintah Indonesia dan dari Dewan Keamanan PBB itu sebesar 1,8 miliar ya. Jadi itu bagian dari bentuk kompensasi akibat dari kegiatan perang antara Iran dengan Israel ya. Itu juga kemudian mempengaruhi kondisi di beberapa negara di dunia. Nah, kemudian yang Bapak Ibu juga harus melihat lagi adalah untuk landasan konstitusionalnya. eh, Tadi sudah saya sampaikan bahwa itu terdapat di pasal 33 ayat 3. Kemudian Bapak Ibu lihat di sini untuk pasal 33 ayat 3 itu yang namanya bumi air, kemudian kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai ya. Jadi hak penguasaan di sini atau HMN ya atau HPN ya. Jadi hanya dikuasai oleh negara kemudian dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan kemudian konsep keberlanjutan itu orientasinya Bapak Ibu juga bisa melihatnya di pasal 33 ayat keempat bahwa yang namanya ini juga kita sebut sebagai landasan perekonomian di Indonesia. Yang namanya perekonomian nasional itu diselenggarakan itu berdasarkan demokrasi ekonomi, kemudian prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, bahkan kita tambah lagi di situ berwawasan lingkungan. Ya, tapi sebenarnya konsepnya itu begini, Bapak Ibu. Berwawasan lingkungan itu sebenarnya bagian dari berkelanjutan. Ya, tapi kita menegaskan lagi di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu bahwa orientasi keberlanjutan kita itu diaturnya di pasal 33 ayat 4 itu, selain dia berkelanjutan dia juga berwawasan lingkungan. Ya, jadi lebih menegaskan ya untuk landasan perekonomian. Tapi tadi kembali lagi ya Bapak Ibu, orientasi ekonomi itu lebih tinggi daripada kita memikirkan tentang keberlanjutan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah adanya ketetapan MPR nomor 9 tahun 2001 itu tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Ini sebenarnya yang mau dikembalikan rohnya ya. Jadi setelah reformasi itu kemudian perbincangan tentang pengelolaan sumber daya alam itu bagaimana kalau kita mengembalikan lagi rohnya ya di TAP MPR nomor 9 tahun 2001. Di situ ada banyak prinsip Bapak Ibu. Jadi kalau bisa itu dikembalikan ke situ ya untuk pengelolaan sumber daya alamnya. Dan yang perlu Bapak Ibu ingat kemarin bahwa saya sampaikan kalau bicara sumber daya alam itu sebenarnya politiknya itu munculnya itu ketika kita belajar tentang politik hukum tanah. Ya, jadi dari agraria ya Bapak Ibu. Kalau di kami itu hukum tanah itu kami sebut dengan hukum agraria. Jadi politik hukum tanah di Indonesia itu yang kemudian pecah menjadi sumber daya alam tadi ya. Jadi akhirnya muncul ada undang-undang pertambangan, ada kehutanan, ada perkebunan dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari sebenarnya kita belajarnya dari politik hukum agraria di Indonesia atau politik hukum tanah yang dulunya maunya diatur semua dalam satu regulasi di 560 itu ya Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Tapi kemudian terjadi pergeseran karena setelah kita merdeka itu kita menganggap bahwa pembangunan itu penting. Nah, kalau masih pakai regulasi itu dianggap masih belum mengakomodir, akhirnya kemudian muncul undang-undang sektoral lainnya yang awalnya itu adalah undang-undang tambang dengan undang-undang eh, kehutanan, kemudian ada undang-undang terkait dengan penanaman modal pada waktu itu dan itu dibedakan dua. Zaman itu ada penanaman modal dalam negeri dan kemudian ada penanaman modal asing. Nah, kemudian muncullah landasan hukum sektoral lainnya ya. Ini juga kemudian memicu pengelolaan sumber daya alam kita termasuk juga nanti Bapak Ibu akan ketemu tentang hak menguasai negara di mana negara itu sebenarnya hanya diberikan kewenangan itu untuk mengatur, mengelola, termasuk juga mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, ya, sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi ini landasan konstitusionalnya untuk pengelolaan sumber daya alam, dan kemudian Bapak Ibu melihat di sini bahwa yang namanya negara itu dalam mengelola sumber daya alam itu dia fungsinya itu ada empat, Bapak Ibu. Jadi dia itu fungsinya sebagai provider, jadi dia sebagai penjamin. Yang namanya negara itu sebagai penjamin itu berarti dia harus menjamin jadi standar kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk juga apa? Akses terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup yang layak. Kemudian fungsi negara itu dia sebagai pengatur, jadi regulator di sini ya. Jadi negara itu memiliki kuasa untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam kalau bisa itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tapi Bapak Ibu nanti harus harus lihat ini kan kita baru bicara tentang kelembagaannya. Nanti kalau Bapak Ibu bicara tentang orangnya, maka tindakan dari si pemerintah itu sebenarnya nanti harus dibatasi ya. Pembatasan itu sebenarnya yang pertama yang dia lakukan itu sebenarnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua itu harus sesuai dengan kewenangannya. Kemudian yang ketiga itu harus sesuai dengan substansinya. Jadi isi dari kewenangannya itu apa, kewenangannya itu bentuknya apa, kemudian apakah itu sudah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Makanya nanti Bapak Ibu akan ketemu. Ada istilahnya nanti batal demi hukum, kemudian ada juga dapat dibatalkan. Ya, itu kalau kaitannya nanti. Lalu kemudian dia juga sebagai seorang entrepreneur. Ya, jadi negara ini berperan sebagai pelaku ekonomi. Misalnya dia melalui apa? Badan usaha milik negara, kemudian memberikan pelayanan terbaik, namun tetap seimbang dengan sektor swasta dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ya, belum lagi nanti Bapak Ibu akan ketemu ada Undang-Undang PT ya 25 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ya, jadi di situ nanti ada kewajiban misalnya tentang corporate social responsibility, di mana itu kemudian diatur menjadi sebuah kewajiban yang konsep itu sebenarnya di dunia barat sana itu adalah sifatnya sukarela begitu ya. Nah, tapi di Indonesia dibuat menjadi tanggung jawab yang wajib begitu ya, atau kita sebut juga dengan TJSL, jadi tanggung jawab sosial dan lingkungan, padahal itu tidak lain dan tidak bukan, itu sama saja dengan eh, CSR ya, jadi Corporate Social Responsibility. Lalu kemudian yang keempat itu dia sebagai wasit atau umpire ya, jadi dia sebagai wasit di sini negara itu dituntut untuk paling tidak ada standar atau aturan yang adil untuk mewadahi persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Ya, tapi nanti ketemu implementasinya, apakah fungsi negara ini sudah betul-betul dilakukan, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Oke, supaya tidak bosan, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti kayaknya saya perlu kasih teori ya. Kalau di S3 ini bolehlah sambil diskusi, sambil saya kasihkan materi. Barangkali ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu, karena nanti saya mau sampaikan ada bagiannya mungkin agak sedikit kita harus melihat di regulasinya ya. Kemudian di kelembagaannya juga. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Izin, Bu. Barangkali ada yang kurang jelas atau ada hal yang barangkali bisa didiskusikan di sini, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Jadi kalau saya simpulkan tuh begini ya Bapak Ibu. Mengelola sumber daya alam itu sulit loh Bapak Ibu ya. Nah, karena sulit itu akibatnya apa? Akibatnya kalau tidak dikelola dengan baik, nah kita hadapi kondisinya saat ini. Yang perlu kita perhatikan itu bahwa sumber daya alam ini suka tidak suka Bapak Ibu ketemunya nantinya itu ada yang tadi yang sudah saya sampaikan bahwa itu nggak akan bisa kita pertahankan. Paling tidak nanti ada beberapa alternatif yang harus kita buat untuk bisa mengganti itu, misalkan. Itu yang terjadi saat ini kondisinya. Mungkin saat ini kita masih terlena karena kita merasa bahwa oh masih banyak kok di sekitar kita. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kalau sudah ke depan tambah ke depannya lagi, apakah itu akan masih ada ya? Yang kita lihat saat ini juga sudah semakin banyak yang tidak ada gitu ya. Bahkan yang kita dapatkan di alam kita ini juga semakin berkurang dan bahkan kemudian potensi kerusakan yang terjadi juga semakin besar ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Saya nggak hafal ya satu kelasnya. Apakah ada? Bu, mungkin ada yang mau saya tanyakan, cuma mungkin apa ya, nggak Kalau terlalu ini ya. tidak ada, saya lanjutkan lagi saja ya. Jadi ini juga terkait kemarin saya sampaikan itu bahwa fenomena kita itu selain diregulasinya banyak, ternyata kelembagaan SDA kita itu juga banyak gitu ya, yang ngurusin
sumber daya alam di tempat kita itu nggak cuma satu gitu. Jadi kalau di Kemendagri juga ada ya kebijakan pengelolaan SDA-nya, tapi dalam konteksnya apa? Otonomi daerah dan pemerintahan lokal. Nah, itu bicaranya juga tentang pengelolaan SDA. Lalu kemudian nanti Bapak Ibu akan ketemu BPN. Nah, Badan Pertanahan ini juga mengurusi kebijakan pengelolaan SDA. Nah, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan tata guna lahan atau land use ya, atau penggunaan lahan. Ini yang kita jadikan sebagai apa? Fondasi dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama untuk sektor darat. Kemudian ada juga Departemen Pertambangan dan Energi. Nah, ini juga mengatur kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Yang dia atur itu tentang eksplorasi, eksploitasi, kemudian pengelolaan sumber daya mineral, batu bara, migas, energi. Nah, itu cukup banyak ya kalau kita bicara di pertambangan. Saya ingat waktu saya di S3 karena disertasi saya itu kan bicara tambang Bapak Ibu ya. Jadi tambang dalam kawasan hutan. Nah, saya harus penelitiannya di Jakarta itu di 3 kementerian pada waktu itu. Jadi selama 1 bulan saya stay-nya di Jakarta. Jadi saya bolak-baliknya di Kementerian Kehutanan, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian di Kementerian eh, Pertambangan. Tapi ada tambahan waktu di terakhir-terakhir saya diminta untuk di penanaman modal ya pada waktu itu. Nah, di pertambangan dan energi ini menurut saya agak ribet ya Bapak Ibu ya, karena ternyata pertambangan ini kan banyak kategorinya. Nah, disertasi saya itu lebih ke tambang batu bara ya pada waktu itu. Jadi saya tidak bisa di satu tempat saja ketika bicara tentang pertambangan batu baranya. Jadi akhirnya saya cukup cukup lama ya di Departemen Pertambangannya dan juga cukup lama itu di Dinas Kehutanannya karena pada waktu itu memang belum ada keputusan 3 menteri ya. Waktu saya nulis disertasi itu belum ada keputusan 3 menteri yang mengatur tentang bagaimana pengelolaan tambang itu yang berada di kawasan hutan ya, terutama kawasan hutan lindung pada waktu itu ya. Padahal ada ketentuannya di PP-nya pada waktu itu bahwa akan ditindaklanjuti oleh kementerian yang terkait dengan bidang lingkungan, kemudian kehutanan dan pertambangan. Nah, di zaman saya waktu nulis disertasi itu belum ada waktu itu ya untuk teknisnya ya. Tapi kalau untuk kesepakatan 3 menterinya sudah ada, tapi untuk teknisnya pada waktu itu belum ada ya. Jadi akhirnya kemudian saya belum bisa menarik kekosongan norma karena memang belum diatur, tapi saya lebih kepada konflik normanya. Nah, kemudian PU ini juga nanti berkaitan dengan penanganan kebijakan, terutama nanti kita bicaranya infrastruktur ya, infrastruktur terkait dengan sumber daya air, irigasi, termasuk juga kita bicara tentang problem tata ruang. Kemudian BPN, ya, kemudian KLHK, jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, ini juga pasti ada hubungannya dengan pelestarian hutan, keanekaragaman hayati, termasuk juga nanti pengendalian pencemaran lingkungan. Kemudian ada juga Departemen Perikanan dan Kelautan. Di sini juga mengelola kebijakan pemanfaatan sumber daya alam terkait dengan laut, perikanan, termasuk juga wilayah wilayah pesisir dan pulau-pulau. Saya kalau ingat tentang kelautan dan perikanan ini, saya ingat Menteri Susi Pujiastuti itu ya. Waktu di zaman beliau itu kan memang sanksi yang diberikan itu cukup membuat orang takut begitu ya ketika kemudian diketemukan misalnya ada kapal asing yang masuk wilayah perairan di Indonesia dan kemudian mengambil potensi sumber daya alam di tempat kita, tapi kemudian kapal-kapal tersebut lalu kemudian dibom begitu ya, dibom. Lalu, walaupun memang diturunkan dulu ya untuk awak-awaknya ya, mereka yang ada di dalam kapal tadi. Tapi kalau dilihat dari televisi Bapak Ibu ya, eh, kelihatan kecil begitu ya. Padahal itu kapal-kapalnya itu yang beratnya mungkin ratusan ton begitu ya, karena kalau dari dari jauh gitu kita lihat ketika dia dibom begitu itu kayaknya kapal-kapal kecil padahal itu kapal besar ya. Dan kemudian
bukan bukan di sanksinya sebenarnya. Sanksinya begitu itu kan bagus gitu ya. Jadi salah satu bentuk supaya ingin memberikan efek jerak ya bagi mereka. Tapi yang yang mau dikaji itu adalah sebenarnya bagus atau tidak ketika kapal itu dibom atau diledakkan itu di laut begitu. Nah, itu yang kemudian menjadi perdebatan pada waktu itu dan dianggap kemudian sanksi itu tidak efektif ya. Lalu nggak lama kemudian menterinya juga diganti ya. Saya ingat pada waktu itu karena dari kajian-kajian lingkungannya, kemudian dari kajian sanksinya itu dianggap bahwa mungkin saja itu nanti akan mengganggu ya keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya akibat dari pemboman tadi ya. Getarannya dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi karena yang dibom ini bukan kapal kecil tapi kapal-kapal besar dan kemudian perharinya misalnya diketemukan ada berapa begitu ya. Kalau tiba-tiba banyak, ya itu mungkin juga akan mengganggu kehidupan yang ada di laut tadi. Nah, itu bagian dari kelembagaannya. Jadi cukup banyak ya di Indonesia. Jadi kita tidak bisa bicara satu tempat, tapi kita bicaranya ada banyak tempat yang ngurusin tentang sumber daya alam. Sehingga kemudian kadang-kadang ini kalau terjadi miss begitu hanya bisa dilakukan apa? Koordinasi. Hanya bisa dilakukan apa? Kerjasama. Yang belum tentu juga koordinasi atau kerjasama itu bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi itu ya mencerminkan apa? Kompleksitas juga tata kelola sumber daya alam kita. Yang tadi yang sudah saya jelaskan sifat sektoral tadi. Regulasinya banyak, kelembagaannya juga cukup banyak untuk ngurusin tentang sumber daya alam. Nah, eh, ini kalau kita melihat, jadi kalau kita ingin mengkaji tentang kebijakan pengelolaan sumber daya alam itu, kita melihatnya dari 4 perspektif. Yang pertama itu kita lihat dulu dari aktor atau pelakunya. Jadi siapa saja yang biasanya terlibat ya dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Misalkan apakah pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, atau mungkin juga korporasi atau perusahaan, atau juga mungkin masyarakat adat, atau kemudian LSM, dan kemudian juga bisa saja lembaga internasional yang mempengaruhi kebijakan sumber daya alam kita. Jadi kalau kita ingin melihat kebijakan pengelolaan sumber daya alam itu sebenarnya ada 4 perspektif ya. Jadi tidak bisa dilihat satu-satu karena tadi kan sifatnya komprehensif. Yang pertama itu harus kita lihat dulu siapa sih sebenarnya yang menjadi aktor atau pelaku dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Suka tidak suka yang terjadi di Indonesia itu keterlibatan dari pemerintah pusat, daerah, kemudian korporasi, kemudian masyarakat adat, LSM juga, kemudian lembaga-lembaga internasional yang nanti juga mempengaruhi arah kebijakan sumber daya alam. Kemudian yang kedua itu adalah sistem jejaringnya. Jadi ini sistem jejaring ini sama saja dengan pola hubungan atau interaksi antar aktor tadi yang membentuk jaringan kebijakan termasuk juga adanya koalisi kepentingan, kemudian lobby, kemudian pengaruh global terhadap kebijakan sumber daya alam terkait dengan nasional maupun internasional tadi ya. Suka tidak suka begitu ya. Itu akan mempengaruhi ya. Jadi eh, pemikiran-pemikiran semacam itu nanti pasti akan muncul. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan hierarki kelembagaan. Jadi struktur institusional dari pusat sampai daerah itu juga nanti akan menentukan alur kewenangan, termasuk juga nanti bagaimana perannya, bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan. Jadi apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak pengelolaan sumber daya alamnya. Ini juga termasuk kebijakan pengelolaan sumber daya alam tadi. Lalu kemudian yang kita harus lihat tadi adalah produk kebijakannya. Ya, produk kebijakannya itu berbagai instrumen hukum, regulasi yang dihasilkan, undang-undang, PP, Perda, hingga kebijakan teknis dan surat edarannya. Jadi banyak yang harus kita lihat kalau kita mau mengkaji tentang kebijakan. Apakah kita mau mengkajinya itu hanya dilihat dari pelakunya saja, ya, atau bisa empat-empatnya, atau mungkin bisa saja dari sisi kelembagaannya, atau bisa saja dari
produk kebijakannya yang dihasilkan. Nah, kalau di saya lebih melihatnya kemarin di dua terakhir ini ya, hierarki kelembagaannya, kemudian dari produk kebijakannya. Ya, yang saya anggap itu cukup bermasalah, terutama dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Terlepas dari aktor pelaku, terlepas dari sistem jejaringnya. Ya, saya langsung mengujinya di hierarki kelembagaannya, kemudian di produk kebijakannya. Nah, ini beberapa tujuan dari kebijakan. Ya, suka tidak suka Bapak Ibu, kalau bicara tentang kebijakan pengelolaan sumber daya alam itu pasti ada tujuannya. Jadi di sini ada 6 tujuan strategis ya, yang katanya itu untuk mewujudkan kesejahteraan nasional ya, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama itu bahwa pengadaan sumber daya alam dalam negeri itu yang kita harus pastikan itu adalah ketersediaan SDA itu untuk memenuhi kebutuhan domestik ya. Jadi sumber daya alam itu di dalam negeri itu kita pastikan dulu ketersediaannya untuk memenuhi kebutuhan domestik dulu. Kemudian mengoptimalkan nilai tambah SDA untuk meningkatkan penerimaan devisa negara. Kemudian penghematan penggunaan sumber daya, ini mendorong efisiensi dan penggunaan SDA yang rasional sesuai dengan daya dukung lingkungan. Ya, sekarang malah diarahkan kita untuk membeli mobil listrik ya, karena katanya BBM kita eh, takutnya kita kekurangan BBM nantinya, jadi kita diarahkan kalau mau beli mobil katanya beli mobil yang listrik saja, katanya gitu ya. Lalu kemudian pengembangan sumber daya baru ini mendorong inovasi dan diversifikasi untuk menemukan serta mengembangkan SDA alternatif. Berarti ada upaya untuk mengembangkan ini ya. Saya kalau ingat ini saya ingat gambut ya Bapak Ibu ya. Karena gambut ini juga sudah dilirik oleh negara-negara luar, terutama informasi-informasinya mengatakan bahwa gambut itu bisa dibuat briket ya, kalau tidak salah ya, Bapak Ibu. Ya, jadi sebagai salah satu alternatif bahan bakar, ya kalau yang saya lihat itu pernah itu waktu saya tergabung di Dewan Riset Provinsi Kalimantan Tengah itu ketika gambut itu kemudian diperkenalkan sebagai salah satu bahan untuk membuat batak ya. Waktu itu kalau nggak salah itu suaminya Bu Epi ya, yang penemunya. Jadi presentasinya waktu itu zamannya Gubernur Teras Narang, saya ingat itu di Bapeda. Jadi beliau menemukan bahwa gambut itu bisa dibuat menjadi salah satu bahan bangunan. Ya, jadi dibuat batak kalau nggak salah waktu itu dia bilang sudah didaftarkan mereknya. Jadi mereknya adalah Batabut ya. Jadi batak dari tanah gambut kata dia. Dan kemudian di apa ya di di dipertunjukkan pada waktu itu di audien membedakan antara batak yang dibuat dari tanah gambut kemudian batak yang dibuat dari tanah liat ya. Ternyata kemudian ada perbedaannya Bapak Ibu. Ketika kemudian itu dicelupkan di air, maka kalau batak dari tanah gambut itu dia ringan, jadi dia mengapung naik ke atas begitu ya. Tapi kalau dia bata dari tanah liat itu tenggelam, jadi berat begitu. Bahkan informasinya juga sudah digunakan oleh beberapa perumahan, kemudian ada beberapa jembatan yang juga menggunakan bahan dari gambut tadi yang dibuat dari bata. Cuman informasi terakhir juga tidak semua jenis gambut ya. Ada jenis gambutnya yang bisa diolah kemudian dibuat menjadi bata ya. Jadi bata but tersebut ya. Jadi kalau tidak salah juga ini masih dalam proses paten ya. Kalau mereknya sudah di Dirjen HKI itu ya saya lihat, tapi kalau untuk proses patennya yang belum ya. Dan beliau juga belum menyampaikan komposisinya apa-apa saja ya. Jadi itu bagian dari salah satu cara untuk tadi ya mengembangkan sumber daya alam alternatif kalau memang itu bisa kita lakukan. Lalu kemudian pelestarian lingkungan di sini untuk menjaga fungsi ekosistem, kemudian juga untuk mencegah degradasi lingkungan akibat dari eksploitasi sumber daya alam, kemudian untuk meningkatkan ketahanan nasional. Jadi mengelola sumber daya alam strategis demi mendukung kedaulatan dan ketahanan nasional jangka panjang.
Nah, mungkin pertanyaan saya buat Bapak Ibu sekalian, food estate itu apakah masuk dalam kategori peningkatan ketahanan nasional? Kalau saya tanya Bapak Ibu, kalau bicara food estate ini apakah termasuk menurut Bapak Ibu kategorinya itu adalah untuk meningkatkan ketahanan nasional? Ya, tapi kalau Bapak Ibu lihat siapa sekarang leading sektornya kan di pertahanan dan keamanan ya. Nah, kalau di pertahanan keamanan itu ada salah satu tupoksinya, kewenangannya itu adalah untuk ketahanan nasional. Jadi tidak salah juga sebenarnya leading sektornya mereka, cuman memang tidak pada ilmunya ya. Makanya kan ini sekarang kan pro dan kontranya, ada yang mengatakan sebenarnya leading sektornya itu bagusnya orang pertanian. Ya, tapi saat ini yang megang itu adalah dari Hankam ya, jadi dari ABRI ya sebagai leading sektornya. Tapi di mereka itu ada tupoksinya memang bicara bahwa mereka juga punya kewenangan untuk ketahanan nasional terkait dengan ketahanan pangan tadi. Ya. Walaupun itu hanya di satu satu kewenangan ya yang ditulis di aturannya mereka, tapi tidak bicara teknisnya itu seperti apa tuh tidak begitu. Tapi mereka boleh menjaga wilayah Indonesia, terutama untuk menjaga tentang ketahanan pangan nasional. Itu ada memang ya kalau mau ditanyakan ke mereka. Silakan Bapak Ibu, kalau saya sampaikan begitu, apakah itu bagian dari peningkatan ketahanan nasional atau untuk mengelola SDA strategis tadi? Silakan dijawab dulu Bapak Ibu. Saya sambil buat absen ya, saya lupa tadi. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau dijawab. Oke, Bapak Ibu bisa sambil absen ya di si Ubernya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Gak terasa ya, saya sudah 1 jam setengah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin bertanya Bu Heria, Diangkat tangannya Bu Reri. Di- Oke, karena di sini banyak orang kehutanan ya. Coba saya bertanya saja.
Bu, Ini izin saya Bu. pilih pertanyaan. Jadi pertanyaan yang ini kaitannya dengan sektor kehutanan, kemudian sektor kehutanan dulu, ya. Ini saya tanyakan menurut Bapak Ibu, ya. Bagaimana menyelaraskan kebijakan tata ruang hutan dengan kenyataan pemanfaatan lahan di lapangan untuk mengurangi konflik. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Bagaimana menyelaraskan kebijakan tata ruang hutan dengan kenyataan pemanfaatan lahan di lapangan untuk mengurangi konflik. Bagaimana supaya selaras? Jadi kebijakan tata ruang hutan, kemudian dengan kenyataan pemanfaatan lahan di lapangan untuk mengurangi konflik. Itu seperti apa, Bapak Ibu? Yang kedua, bagaimana merumuskan kebijakan yang efektif untuk menekan laju deforestasi dan kerusakan ekosistem? Silakan. Bu, Kan banyak backgroundnya kehutanan nih. bagaimana untuk Tes, tes, cek. Yang keduanya, bagaimana merumuskan kebijakan yang efektif untuk menekan laju deforestasi. Jadi laju kerusakan hutan yang terjadi saat ini. Kayaknya Pak Epsa yang tepat Bu menjawabnya itu. Ya, Pak Santos, mau jawab kah? Silakan. Izin Bu, Pak Epsa Harusnya Bu. Bu Reri ini yang jawab nih. Silakan, Pak terdengar Santos. Pak suaranya Epsa Pak mau Santos. menjawab. Enggak Ibu, boleh mencoba Ibu. Kok nggak kedengaran ya suaranya ya? Pak Santos Tes. tadi juga nggak kedengaran di saya. saya tadi mau bertanya juga Bu, tapi tidak terdengar. Iya betul, kelihatan tidak masuk suaranya Ibu. Volume, volumenya mungkin Bu. Volume speakernya mungkin Bu. Volume speakernya mungkin agak dibesarkan mungkin. Ya, bentar. Oke, sudah. Saya nggak usah pakai headset deh. Coba. Siapa dulu? Pak Epsa dulu. Boleh Ibu, boleh izin Bu Oke, mencoba Bu. silakan Pak. Baik Bu. Kalau menurut pendapat saya secara ini Bu, apa namanya, karena saya dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bu, BPKH itu planologi ya. Jadi memang untuk yang kasus yang di Kalimantan Tengah saja Bu, yang mudah untuk kita bisa lihat karena memang yang belum sinkron kebetulan adalah sebetulnya adalah Kalimantan Tengah. Kenapa saya bisa katakan belum sinkron seluruhnya? Karena periode untuk perubahan kawasan hutan dan fungsi ini dalam rangka RT-RBP-nya itu juga sudah lebih dari 10 tahun tidak dilakukan sinkronisasi. Artinya, kebutuhan untuk rencana tata ruang wilayah provinsi ini juga perlu sekaligus juga diintegrasikan dengan perubahan ruang kawasan hutannya. Karena nanti agar sama plek dengan base-nya, Bu. Karena ruang ini kan sebagai apa, hutan ini sebagai ruang tumbuh bersama. Artinya pengembangan master plan pengembangan untuk pembangunan daerah dan lain-lain itu tentunya ke depan sebuah keniscayaan yang memerlukan ruang. Dan ruang itu tentunya hanya di kita itu hanya statusnya kawasan hutan atau bukan kawasan hutan. Nah, ketika itu nanti untuk master plan memang selayaknya base kawasan hutan agar menuju one map policy ini juga harus disinkronkan terlebih dahulu. Disinkronkan dengan usulan-usulan pada saat pengusulan rencana tata ruang wilayah provinsi sehingga nanti untuk lokasi-lokasi yang budidaya, lokasi-lokasi yang lindung itu sudah sesuai dengan base kawasan hutannya. Itu kalau menurut kami Bu di planologi, dan ini sejalan ini kita lihat 10 tahun sejak 2012 mungkin ya. Itu tidak dilakukan sinkronisasi lagi.
Sehingga kalau sekarang kita overlay Bu antara existing RT RWP dengan base kawasan hutan, memang akhirnya banyak yang posisinya barang milik daerah pun yang statusnya masih kawasan hutan. Itu kemarin kami dipantau oleh KPK pun seluruh kabupaten ini masih banyak fasos-fasum itu yang masih di dalam kawasan hutan. Walaupun ada 5 mekanisme paling tidak sudah kita tempuh semua. Yang pertama melalui TORA. TORA ini alhamdulillah seluruh kabupatennya sudah selesai, Bu. Terakhir tahun lalu itu kami selesaikan 5 kabupaten. Untuk yang tertinggal yaitu Murung Raya, Sukamara, Seruyan, Pulang Pisau, eh, itu sudah selesai terakhir, Bu. Artinya 14 kabupaten kota ini sudah mengusulkan TORA. Tetapi saya meyakini dari seluruh tora ini juga belum seluruhnya itu tersapu bersih, Bu. Karena input datanya dari daerah, di mana Pak Bupati yang harus mengusulkan di dalam usulannya, itu datanya tidak lengkap. Sedangkan kalau kami hanya memproses usulan dari Pak Bupati tersebut, kita kategorikan di mana yang fasos-fasum, mana yang pertanian, perkebunan, mana yang kemudian pemukiman. Itu semua itu sudah selesai sebetulnya Bu prosesnya. Sudah dilakukan tata batas juga. Artinya dari kalau kita punya permasalahan 100%, itu melalui TORA ini selesai 30%-nya. Mekanisme kedua, kami itu sebelum 2020 itu penetapan kawasan hutannya belum 100% Bu, karena belum semuanya dilakukan tata batas. Tetapi sekarang itu sudah 100% dilakukan tata batas. Artinya apa? Batas-batas kawasan hutan negara ini sudah mengakomodir di sepanjang batas trayek ini adalah hak-hak pihak ketiga. Baik itu pemukiman fasos-fasum tadi, tetapi terbatas mekanismenya hanya di batas trayek, Bu. Jadi yang di batas trayek insya Allah selesai melalui batas kawasan hutan, yang di dalamnya, di tengahnya selesai melalui TORA. Tetapi kemudian mekanisme yang lainnya itu ada HPK tidak produktif. HPK tidak produktif juga disiapkan ruang cadangan untuk mengakomodir tadi barangkali diperlukan pengembangan wilayah. Dari 256.000 HPK tidak produktif yang dicadangkan, itu baru terpakai oleh 2 kabupaten, Bu. Satu Pulang Pisau, itu 5.000 hektar. Itu pemohonnya dari Kementerian ATR BPN yang rencananya akan didistribusi ke masyarakat. Dan yang kedua adalah di Kabupaten Kapuas kalau tidak salah, itu ada rencana pembangunan untuk rumah sakit. Tetapi sisanya itu belum terpakai, Bu. Sehingga kalau ke kami nanti kalau ada arahan pembangunan master plan ke depan untuk kedaulatan pangan dan lain-lain, kami selalu arahkan ke HPK yang tidak produktif dulu, Bu. Karena itu sudah dicadangkan. Itu mekanisme ketiga, Bu. Yang keempat, kami juga ada instrumen. Nah, instrumen ini ada dua. Satu, perubahan peruntukan dan fungsi secara parsial. Artinya secara parsial tadi, kalau untuk kepentingan kabupaten sendiri atau pemohon sendiri, boleh melakukan parsial perubahan. Dan itu juga parsial-parsial kecil-kecil. Dan yang terakhirlah yang saya maksud itu sapu jagat, Bu, yaitu usulan provinsi. Jadi kalau memang masih semuanya tercecer dari 5 mekanisme ini, momentum yang tepat sebaiknya adalah ketika kepala daerah tingkat provinsi ini baru, kemudian renstrannya juga baru, master plan-nya juga baru, nanti ke depan 5 tahun, itu memerlukan ruang tumbuh bersama tadi di kawasan hutan, sebaiknya memang sekaligus diintegrasikan dengan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dan fungsi kawasan secara provinsi. Artinya secara total diakumulasikan 14 kabupaten kota ini. Karena faktanya tadi, walaupun sudah 4 mekanisme tadi, catatan KPK kemarin, seluruhnya kan dipanggil, Bu, sekda-sekda, masih banyak tadi. Fasos-fasum, baik itu sekolah, irigasi, pembangunan jalan, yang masih statusnya adalah di kawasan hutan negara, sehingga tidak bisa dilakukan sertifikasi oleh BPN. Saya kira itu Bu pertimbangannya untuk ini, yaitu harus ada integrasi substansi ruang, itu baik kawasan hutan dengan kepentingan untuk RT RWP-nya. Yang kedua, barangkali saya mencoba untuk meminimalisir yang laju deforestasi.
Memang kalau kalau deforestasi ini kan Bu ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Direncanakan itu ya tentunya yang plan deforestation itu yang seperti tadi kami sampaikan. Ketika ada prioritas nasional pembangunan food estate, itu pastinya harus ada pembukaan lahan, Bu, atau IKN lah. Kemarin itu 36.000. Kebetulan saya bertugas di Kaltim juga pada saat itu. Itu sebetulnya yang direncanakan untuk deforestasi kan, Bu. Tapi kemudian yang tidak terencananya yang tadi yang memang statusnya adalah perambahan. Contohnya ketika sekarang dibuka data SK Datin tadi penertiban kawasan memang itu kemudian yang menjadi apa namanya loss bahwa itu pengurangan hutan yang tidak direncanakan oleh pemerintah. Sehingga kalau menurut kami sampai hari ini Bu yang efektif menahan laju itu adalah sesungguhnya terbantu oleh kebijakan PIPIP salah satunya Bu. Karena PIPIP ini yang dulunya adalah moratorium itu adalah apa penundaan, kalau sekarang kemudian berubah menjadi sifatnya pemberhentian, pemberian izin baru. Karena setelah dilakukan evaluasi memang sedikit menahan tadi Bu, laju degradasi tadi melalui kajian-kajian tadi wilayah-wilayah yang karena PIPIP-nya. Mungkin itu Bu jawaban terbatas saya coba untuk kasih gambaran untuk wilayah Kalteng ini. Terima kasih. Oke, mungkin ini agak berkembang sedikit ya. Sebentar dulu. Eh, Kalau misalnya ini jadi ya, kalau misalnya jadi ini, kita mau memekarkan wilayah ya, kita mau buat provinsi baru nih. Kan rencananya itu kalau memang jadi kan yang Kota Waringin Raya, lalu yang Barito Raya kan kalau nggak salah masih kurang syaratnya satu kabupaten bergabung. Nah, apakah itu kemudian nanti juga akan mempengaruhi kebijakan terkait dengan tata ruangnya yang tadi sudah Bapak Eksa sampaikan itu? Apakah kemudian nanti dielaborasi lagi atau kemudian nanti dipetakan lagi atau nanti kemudian dilakukan inventarisasi lagi dengan kondisi yang ada? Artinya bahwa kita perlu perlu berapa lama sih untuk membereskan itu, lalu biasanya kan itu nanti harus dituangkan ke dalam bentuk entah itu peraturan daerah ya. Jadi provinsi lalu turunannya nanti kan kabupaten. Nah, kalau kondisi semacam ini bagaimana, Pak? Kan tadi sudah nih kita lakukan nih. Saat ini kan KEPSA sudah bilang kan bahwa sudah dilakukan. Tapi tiba-tiba nanti mungkin kata Kemendagri, ya udah saya cabut moratorium, boleh deh Kalimantan Tengah jadi provinsi untuk yang Kota Waringin Rayanya. Nah, itu apakah kemudian terjadi perubahan lagi? Baik, Bu. Ya, itu yang harus dimanfaatkan secara peluang, Bu. Artinya review tata ruang apa review kawasan hutan itu, Bu, itu dilakukan kan per 5 tahun. Nah, Makanya tadi saya sampaikan untuk Kalteng ini terlalu lama untuk menunda perubahan tadi kawasan hutan. Karena kalau melihat secara proporsional, kami pun harus hitung bahwa 11 juta hektar ini di wilayah Kalteng ini masih tertinggi di Indonesia kan Bu untuk komposisi kawasan hutan masih 76%. Artinya kalau melihat secara ekologi, rasionalisasi kawasan ini juga kita masih sangat bisa memungkinkan untuk melakukan perubahan. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua adalah sifatnya kalau perubahan peruntukan secara provinsi ini mengakomodir dua kepentingan, Bu. Yang pertama adalah yang master plan pengembangan, artinya yang direncanakan 5 tahun ke depan. Dan yang keduanya adalah sekaligus menyelesaikan yang existing yang tercecer tadi, Bu. oke. Jadi momentumnya memang kalau RT RWP ini harusnya jadi sapu jagat, Bu. Kalau yang Tora tadi udah jelas-jelas existing. Ya, Kalau Tora itu jelas-jelas existing, Bu. Kemudian tata batas itu existing. Tetapi kalau rencana tata ruang wilayah provinsi, yang perubahan kawasan hutannya itu adalah rencana, Bu. Kalau direncanakan kota industri, rencana pelabuhan, pengembangan kota, itulah yang dimasukkan, Bu, sebagai usulan perubahan kawasan hutan untuk pengembangan kota. Jadi nanti tim terpadunya adalah secara provinsi, Bu. Lokus-lokus itu akan dilihat melalui tim terpadu dan itu kemudian nanti monitoringnya adalah setelah dilakukan pelepasan
kita ada sistem namanya audit kawasan hutan, Bu. Apakah betul peruntukan alokasi tersebut digunakan untuk seperti master plan yang diusulkan? Kalau tidak, klausulnya nanti adalah akan dikembalikan secara otomatis. Andai kata kemudian tata ruang ini awalnya diusulkan untuk pengembangan pelabuhan, misalkan, tetapi tidak dilakukan akhirnya oleh pelabuhan, nah itu kemudian secara otomatis akan dikembalikan sebagai kawasan hutan. Makanya di Rencana Kawasan Hutan Indonesia atau RKTN, Bu, itu di tim terpadunya nanti untuk tata ruang ini per lokus ada catatan, Bu. Jadi lokus A, usulan untuk rumah sakit. Hasil kajian tim dunia apa, kemudian rekomendasinya oke. Ketika nanti ada apa-apa, Bu, di lokasi itu, kita mudah bahwa lokasi tersebut tidak sesuai dengan peruntukan yang diusulkan. Takutnya kemudian dijadikan lahan perkebunan kan, Bu. Maka kemudian itu akan membatalkan hasil kajian tim DU ini dan otomatis dilakukan pengembalian sebagai status kawasan hutan negara. Mungkin Ya, itu, Ibu. baik. Eh, Izin, Bu. Normalnya 5 tahun ya Pak ya peninjauan. 5 tahun peninjauan, Bu. Ya, Artinya tapi kalau 5 saya tahun belajar rekor. itu Pak di Undang-Undang Tata Ruang itu 2 tahun bisa ditinjau apabila terjadi perubahan gitu ya. Entah itu regulasi atau ada kondisi tertentu yang kemudian harus dilakukan perubahan. Ya. Baik, makasih Pak Epsa. Silahkan Izin, yang Bu. lain. Izin, Bu. Ring, topik sampai 3-4 nih. Saya tanggapi punya Pak Elsa tadi, Bu. Silahkan Pak Taufik. Izin, Bu. Kita kan pernah mengalami, Bu, fakta yang tidak terbantahkan. Pemekaran wilayah kabupaten itu sudah terbit undang-undang, tetapi wilayahnya tidak ada. Maka ibu kota kabupaten yang melakukan wilayah semuanya berada di kawasan hutan. Nah, saya berasumsi dan berdasarkan data yang ada, satu sisi kota wilayah itu mendesak untuk diterbitkannya undang-undang pengelolaan wilayah. Akan tetapi wilayahnya belum ada, Bu, masih kawasan hutan. Maka pada waktu misalkan Katingan akan bangun dan memekaran daerah terbentuk dengan Undang-Undang Tata Ruang. Jadi kebijakan-kebijakan pemekaran wilayah itu masih bertentangan dengan persiapan wilayah. Itu yang ada. Jadi saya nggak yakin itu wilayah sudah ada karena di dalam kawasan hutan itu yang tidak dilaksanakan oleh kehutanan adalah pasal 1 angka 20 PP 2321, pasal 19 ayat 1 sampai dengan pasal 19 ayat 3. Itu tidak dilaksanakan. Tata batas itu sekarang masih belum ada kesepakatan pihak ketiga. Tidak ada tanda tangan. Pada waktu pengukuran batas, pihak ketiga yang berbatasan tidak. Makanya seperti halnya lahan saya itu masih hutan di tata batas tidak dilibatkan saya. Maka saya nggak yakin Kota Wilayah itu akan menjadi suatu provinsi yang sudah tersedia wilayah, Bu. Masih, Bu. Oke, baik. Makasih Pak Taufik. Jadi PR-nya ini panjang ya Bapak Ibu ya kalau bicara seperti ini. Kalau tidak salah juga kalau bicara seluruh wilayah Indonesia ini belum sampai 50% yang clear ya untuk tata ruangnya. Jadi dulu saya pernah belajar tuh di 2000 berapa itu baru 8 provinsi begitu ya yang sudah Ya, clear. Nah, berarti kalau Bapak lihat 38 sekarang berarti masih banyak PR kita terkait dengan persoalan ruang ini ya, terutama tadi bicara tentang kehutanan. Oke, Bapak Ibu, eh kira ada lagi? Kita sudah mau sampai jam 9. Kalau kita cukup dulu, kita lanjutkan. Ini terserah nih mau Kamis depan atau mau Sabtu, tapi dengan sistem online katanya. Sabtunya bukan Sabtu ini ya, Sabtu depannya atau Kamis depannya lagi kayak gini. Atau memang mau mintanya malam gini. Silahkan. Saya masih punya 3 kali ya dengan Bapak Ibu, tapi nanti di pertemuan kelimanya, jadi saya nanti ada tugas ya Bapak Ibu. Entah tugas, entah
soal entah apa ya. Nanti saya akan sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Ya, Oke, nanti dikoordinasi saja ya lewat Pak Robi ya. Siap, Ibu. Baik, sudah di ini kan foto ya untuk kelasnya. Nanti dikirim ke Bu Lili ya. Siap. Ya, baik. Kalau tidak ada Bapak Ibu, saya cukupkan dulu untuk malam ini. Kita lanjutkan lagi di minggu depan untuk pertemuan saya yang ketiga ya. Disiapkan saja kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi bisa kita sambil diskusi, sambil saya berikan materi. Karena di minggu depan ini lebih ke regulasi Undang-Undang Sumber Daya Alamnya ya. Baik, makasih Bapak Ibu. Saya izin untuk klip ya dari Zoom-nya. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. malam Bu. Selamat. Tapi besok Bu. libur ya. Kasih. Ya, Bu. Siap. Baik, makasih. Kasih, Bu. Kenapa suaranya Mohon hilang? maaf lahir batin. Sama-sama, Ustaz. Mohon maaf lahir batin. Amin, Bapak Ibu. Terasa mau Sabtu besok lah, padahal masih Jumat. Siap presentasi. Pak Ahmad Taufik duluan. Ya, siapa duluan Pak Topik ah? Bu, Taufik. Bu, itu apa yang harus dipresentasikan kok saya nggak ngeh ya? Proposal, Pak. Ini proposal, Pak. Proposal, Proposal. tapi kan itu mata kuliah statistik, Bu. Cuman Metode Bapaknya mau statistiknya. lihat, Pak, rencana penelitian kita apa. Metode statistiknya yang pasti. Mm-mm. Harus semua apa perwakilan aja, Bu? Semua, Pak, katanya. Wah, Kalau semua saya taruh di terakhir aja, Bu. Sepakat. setelah ini Ya, Depan. Lebih. kelas kalau NIM. itu aja yang saya submit, Pak. Itu yang tugasnya dulu. Jadi saya hanya rename, save as. Jadi isinya itu masih yang lama banget, bodo amat gitu. Sama. Makanya masih ketukar sama ketupat lebaran ya harus submit itu ya udahlah submit yang ada aja, Bu. Ya, Kayaknya Pak Robi ya. persiapan buat itu ya. Persiapan buat kualifikasi sepertinya ya. Tapi kalau kualifikasi kan ya sinopsis aja kan, Bu, katanya. Ya, betul. Umum aja. Iya. Tapi kalau bisa, kata itu kan harus proposal. Mana ada tugas yang statistiknya Pak Ardianur bikin bingung, coba itu gimana kita ngerjainnya, Pak Santos? Pakai ChatGPT. Bisa aja, Pak. Saya ChatGPT aja ya. Nah, bantu Pak. Itu juga, Kayaknya lebih itu bagus. juga yang penting ada ya. Iya, yang penting bisa running jalan kan. Iya, Yang pasti soalnya saya diingat udah itu rendirnya itu loh, yang di konsol kan. Jadi directory itu harus connect dulu di folder kerjanya, baru bisa dieksekusi. Kan datanya kan pakai TXT kan. Iya, Kau pas TXT. yang punya beliau itu aja. jadi perintah-perintahnya kita ngikutin yang di petunjuk. Petunjuk. Petunjuk Bingung dari aku petunjuk ChatGPT, punya Pak. beliau. ChatGPT aja Pak. Mereka pakai log. Bagus ininya Oh, perintahnya. Makanya aku juga bikin draft proposalku juga acuannya itu. Jadi kalau dia salah kan perbaiki nggak jalan nanti diperbaikinya gitu. pikir saya Jadi udah tinggal ngukur toga, makanya saya udah ngukur toga aja lah, nggak usah olah data gitu. sekarang gampang pakai Bisa. ChatGPT. Kita belum ngukur kebaya, Bu Risma. Pak Epsa ngukur toga katanya. Saya udah diukur, Bu. Saya maunya yang sempit, bukan yang longgar, Bu. Oke, Aduh. kalau gitu. Jadi jam Sabtu tetap setengah 8 kah jam 8 kita? Jam 8 loh, Pak, biasanya. Aman, Pak. Sesuai Bapak bilang jadwal. 7:30, sok-sokan, padahal sukanya telat. Ya, bangun lambat gitu. Tengah 8 belum nggak bisa apa-apa, sarapan nggak bisa. Jam Iya. 8 ya lumayan lah. 8 lewat dikit mungkin. Yang pas itu jam 9 sebenarnya. Tuh. Beres. Mm-mm. Dari Aku kita. menantikan Pak Pemar paparan aja. Nomor 1 kan. Terakhir aja.
Atau diwakilkan nanti sama teman-teman. Tapi Kirim video, absennya kirim dengan Pak video. Ya, berapa absen kali kita sudah dengan Pak Anu tuh Pak Robi, dengan 11 Pak Prop tuh Panjang. ngisi presensi totalan. Totalnya 11 Tiga. ya, berarti. Eh, tiga. Saya malah Kalau belum tiga, pernah masuk satu kali pun, Bu, dengan Pak Prop itu. oh iya, masa Pak? Iya, Bu. Pas Oh izin, 2 kali Oh iya. izin. ya betul lah. Kemarin kemarin tiba-tiba kan ada yang double absen itu loh, Bu, yang 4 April tiba-tiba tidak ada keterangan semua tuh. Oh iya, itu Mm-mm. kesalahan Pak Baik. Ardianur Iya. kayaknya Pak. Naruh tanggalnya 21. Tuh saya sempat protes ke Bu Lili. Bu, Hmm. tanggal 21 itu kan libur Lebaran. Beliau bilang, kayaknya kesalahan sama dari Pak Ardianur. Dia bilang yang naruh tanggal 21. Enggak, Bu, sekarang Ibu cek itu ada tanggal 4 April, artinya Sabtu dong. Sabtu Hah? April itu sudah ada tidak ada keterangan loh, Bu. Oh iya ya. Udah Iya. Ya itu di-settle mah. dulu. Betul-betul ini. Artinya kalau saya sudah dicap tidak ada keterangan, saya mah nggak masuk dah besok. Kan semuanya Jadi tanpa nggak usah keterangan tanggal repot-repot 4. absen. semuanya itu Pak. Kayaknya Semuanya dibuatin dulu itu. Jadi otomatis terkosongkan kan itu. Ini salah kayaknya. Iya, Iya, salah setting ya. Diedit salah nih ya. salah. Mana nih? Oh, Bu Risma. Diam baik. Kenapa, Sakit Pak? gigi. Kita mau gosip apa nih malam ini nih? Mumpung lah. Siap-siap aja untuk hari Sabtu presentase. Tuh, Siapa yang sudah Ini mantap direkam Joko kan. Mas Joko, Nah, Eh, Mas direkam Mas Joko. Mas Joko. Joko, Ada Mas Mas Joko. Joko. Saya Ada barusan Mas. Pak, untung lihat WA. Kalau nggak Ah. lihat WA itu saya lolos lagi nih kuliah sekarang. tadi siang udah diingatin Pak. Mana Pak Joko? Kadada. Saya diingatinya malah sama istrinya Pak Robi kemarin. Tadi Salam Pak, katanya dari Pak Robi. Nanti kuliah, kuliah apa? Saya bilang nggak ada pengumuman. Saya tadi malah Barusan di ada, luar, Pak ya. Robi nelpon. Sudahkah? Oh, Katanya. Hah, sudah apa? Saya bilang. Astaga, iyalah kuliah jam 7. Saya bilang. iya. Link Zoom-nya belum. aku nak tadi nah Kalau kita sudah minggu lalu sudah persiapin tuh linknya, cuma lupa gitu. Kirim ke Robi. Aku tuh lagi jalan dengan Neni, Pak Robi. oh Jadi aku masih di luar. Pas Pak Robi nelpon tuh. Kenapa? Kata Neni lo. Kuliah nih, gue bilang. Nah, kamu ya. Saking keasikannya berjalanan. aku lagi di Aku lagi kuburan. nonton Racin kan. Nonton Racin di WA mamanya kan. Waduh ya ini. Nonton Saya Racin kon- aja. saya konfirmasi aja ke Pak Santos. Emang ada kuliah Pak dengan polosnya saya bilang gitu. Itulah Bu, kalau pikirannya udah ngukur toga tuh kayak gitu tuh. Pikir saya sudah nggak ada kuliah lagi. Langsung wisuda aja kita. Iya. Menatap masa Halal depan. bihalal lah Kan. Bu. Kita halal bihalal lah hari ini, hari Sabtu ya. Boleh, boleh. Oke, boleh. Pengen tahu kalau halal bihalal sekarang ada masih gosipan atau enggak gitu. Kalau harusnya sih udah enggak. Saya ketemu sama Bu Yana, Pak. Pak Efsa berani ngomong di Skip sini, apa lagi, levelnya woi? nggak ada. Itu masih direkam Joko. Itu Joko di mana Joko Bahaya nih? nih. Pak Komar, Nanti kan rekaman dulu. saya mah langsung ngomong ke orangnya Pak, langsung makanya ya. Aduh, kena blokir saya. Ah, serius, Pak? Gitu. Pokoknya Diblokir. bukan diblokir, sama sekali tidak ada say hi, Bu. Oh. Yang biasanya Kasih aja lo. sehari ada. Iya, kangen juga gitu kan. Iya. Bisa bisa aja kawan. Penyakit.
Kebanyakan Bu di Risma saya tuh kalau yang sibuk. Mana terakhir CS-nya? ketemu ya Bu Risma. Masih mau konfirmasi lagi kan? Ya, kayaknya konfirmasinya di bukber ya Bu ya. Nggak hadir, aku nggak hadir. Oh, nggak hadir. Banyak Yang nggak hadir Yang hadir tuh Ibu Dewi, ceweknya satu aja. ya Kevin, buat Kevin, KP. Kepriandi itu ikut. Ah, ya. Wedi, misalnya. Joko, Bu Epi nggak ada. nggak ada Oh, Wendy, Wedi nggak? Pak Wendy. Wendy, Wendy, Wendy. Oh, Pak Pas, Wendy pas sama mereka Pak kayaknya Eko. ada, waktu Pak Epin itu ada acara juga kayaknya di hotel itu juga. Pak Kegiatan Epin, mereka Pak Eko, Pak apa? Wendy. Mm-mm. Ceweknya cuma satu aja Bu Dewi. Nggak ada Iya, lagi. Bre. Bu Risma nggak Ya, ikut juga nggak, Bu? karena sudah rame mudik kan Bu itu. Iya. Mm-mm. Iya, Terus ada acara juga kan. iya. Pak Taufik puasa, Pak Taufik. Oi, Pak Topik hebat ya, makannya bisa geser ke kiri, nanti kalau zoom ke kanan. Ada suaranya ke lebih kanan lagi. Ada kakinya kayak kata Bu Risma. Iya, Jempol kakinya kelihatan Pak Topik. jadi jadi Bu, ini yang disebut dengan room sesungguhnya itu ini 3 room toh Bu, nggak usah di break out. Pak Topik mah sudah nge-break out sendiri nih kalau ruang makan di sini. Tata ruang banget. Oh iya, 3 ya. Topik ya. 4 Tiga ya? Pak. 4, Iya, 4, 4. 4. Wih, banyaknya. Luar biasa. Yang Sampai gelap si itu, ibu, yang gelap itu pasti musola itu. si ibunya sampai sadar. 4 kamera Pak Topik katanya. Jangan-jangan Pak Joko yang sekarang Pak Topik ini. Aduh, Iya, Pak alhamdulillah Jokowi bisa nggak buka nih. bercanda. Hah, kita istirahat, Ibu, Bapak, terima Oke. kasih. Saya mohon Yuk, maaf lahir batin lagi, bercanda terus. Oh, lahir batin semua. Sampai ketemu Sabtu, Sampai Pak. bertemu Kita hari ketemu siap, Sabtu, siap. Pak. Sampai ketemu Sabtu ya. Sakti. Sudah boleh Oke. ngerokok bebas kan saya hari Sabtu? Monggo Siap. silahkan. Siap ditemani Oke. Bu Risa, tenang. Ya, dan boleh bergibah. Kalau kemarin nggak boleh, kalau besok boleh. Nggak boleh juga. Ya, Bu. Terima Lip. kasih, Pak, Oke. Pak Santos, Pak Komar. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Ya. Ya, Lip ya. Tuh. Nah,